Proses pembangunan gedung Sekretariat Perkumpulan Rumah Besar Flobamora atau PRBF Provinsi Papua Barat memasuki babak akhir. Gedung berukuran kurang lebih 600 meter persegi yang dibangun pada lahan seluas 750 meter persegi di kawasan Bukit Soribo, Manokwari ini mulai digadang-gadang untuk segera diresmikan. Ketua Umum PRBF Provinsi Papua Barat yang ditemui beberapa waktu lalu menyatakan proses pembangunan gedung telah mencapai 95%. Saat ini pihak kontraktor sedang melakukan tahap finalisasi untuk beberapa bagian gedung. Clinton Talo juga menceritakan lika-liku proses pembangunan yang telah dilakukan sejak tahun 2021 lalu. Bahkan, jauh sebelum itu, ia menyatakan telah berniat membangun sebuah gedung yang nantinya bisa digunakan organisasi yang dipimpinnya untuk melakukan berbagai hal. Kurang bangunan itu, dia punya luas bangunan ini lebarnya 15,5, panjang dari sini ke belakang kurang lebih 28 meter persegi. Kalau sampai di belakang berarti 32 meter persegi panjang. Jadi memang kita bangun gedung ini waktu saya periode pertama 2015, saya dikukuhkan oleh Bapak mantan Gubernur NTT Bapak almarhum Frans Liburaya bahwa saya akan membangun rumah besar gedung satu untuk Sekretariat Flobamora dari waktu itu tahun 2015. Kebetulan saya memiliki tanah ini, panjang lebar 1.500 meter persegi, dan saya hibahkan 70 meter untuk bangun gedung ini. Dan puji Tuhan, berjalannya waktu, ya pemerintah dalam hal ini Kabupaten maupun provinsi membantu kami, jadi kami mulai membangun dan sampai sekarang sudah tahap ketiga ini sudah mulai mau rampung. Oleh itu tujuan bangun gedung ini untuk kita orang Flobamora ada di seluruh tanah Papua maupun khususnya di Papua Barat ini sampai di tujuh kabupaten. Ketika mereka dari NTT datang merantau di sini, mungkin belum ada punya keluarga, tidak ada punya rumah, ya sementara di sini. Dan juga persoalan-persoalan yang kita hadapi secara pribadi maupun pribadi atau secara hukum, kita juga di sini kan ini Sekretariat Flobamora. Nah, oleh sebab itu kami namakan rumah besar Flobamora NTT Papua Barat kan itu tadi. Ini kan kita punya rumah besar ini untuk sudah kita ada apa-apa kita semua selesaikan di sini, masalah-masalah apa-apa saja atau kita sendiri yang acara-acara Flobamora ya kita bikin di sini, Pak. Saya selama ini membangun rumah gedung besar ini pertama-tamanya awalnya saya punya niat baik, hati yang baik untuk membangun satu gedung yang sesuai dengan janji saya dan juga tanah. Kebetulan saya memiliki tanah ini panjang lebar 1.500 meter persegi. Dan saya hibahkan 70 meter untuk bangun gedung ini. Oleh sebab itu, tip-tipnya ya saya harus kerja keras bersinergi dengan pemerintah, kabupaten maupun provinsi ya dengan saya juga mencari dana dapat rezeki dari mana kita tambah-tambah untuk kita bangun gedung ini. Dan memang selama ini di gedung ini mulai dari awal sampai sekarang ini kita masyarakat Flobamora ada batu pasir, ada juga batu semen. Kita NTT ini kan memang kita kerja keras dengan tiga hal ini, Pak. Jadi saya sebagai ketua umum, saya masyarakat di seluruh tanah Papua ini khususnya Papua Barat ini dan Papua Barat Daya, mari kita kerja keras sesuai dengan provinsi kita masing-masing. Dengan tahapan pembangunan gedung yang nyaris mencapai garis finish dan siap diresmikan, Clinton Talo menghimbau semua pihak, terutama warga NTT yang tergabung dalam Ormas PRBF Papua Barat agar semakin solid. Menurutnya, momen peresmian merupakan sebuah tonggak sejarah bagi kaum perantau asal NTT yang harus dimaknai sebagai sebuah pencapaian gemilang dalam berorganisasi. Bukan tanpa sebab, Clinton mengklaim bahwa jika gedung Sekretariat PRBF Papua Barat diresmikan, maka gedung tersebut merupakan yang pertama ada di lingkup organisasi Flobamora seluruh Indonesia. Hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihaknya. Pesan saya, mari masyarakat Flobamora yang saya hormati, ketika gedung ini sudah jadi, kita akan peresmian. Saya minta dukungan doa, ya kita satu pikiran, satu tujuan untuk kita sama-sama membangun rumah besar ini. Kita merawat baik-baik ke depan. Ketika kami pengurus PRBF selesai, ya akan yang mengganti.
kita akan merawat gedung ini, kan ini sampai anak cucu kita Pak, bukan cuma hanya sekali, ini sampai anak cucu kita ketika kita masih hidup di tanah dan negeri ini. Oleh sebab itu seluruh masyarakat Palmora di seluruh kabupaten Papua Barat, 7 kabupaten ini saya menghimbau, mari kita sama-sama kita berdoa, doa sama-sama, kita bikin kita punya gedung besar ini supaya ke depan ketika kita peresmian, saya harap semua hadir. Kita kasih undangan untuk mereka hadir, kita sama-sama, kan ini momen sejarah Pak, sangat sejarah bagi kita orang Palmora di tanah rantau. Itu Pak. Jadi saya merasa terharu. Yang penting kebersamaan itu Pak. Semua ego itu kita tinggalkan lah. Kebersamaan kita satu pikiran, satu tujuan, satu pemahaman untuk kita membangun Palmora ke depan yang kita masih hidup dan di negeri ini. Ketika kita kembali ke Nusa Tenggara Timur, kita pulang, baru kita berpisah. Tetapi kita masih ada di tanah negeri ini. Mari, saya mengharap kita semua, mari kita bersatu hati, satu tujuan, satu pikiran. Kebersamaan itu harus kita merawat bersama-sama supaya Palmora ke depan lebih mantap, lebih mulia, lebih bagus lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Nanti pada saat peresmian tahun ini atau tahun depan, saya akan undang semua orang NTT yang ada di 6 provinsi ini, khususnya di Tanah Papua, dan juga saya undang semua pejabat Nusa Tenggara Timur yang NTT, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, Nusa Tenggara Timur. Dan saya kan 21 kabupaten, 1 kota, itu saya undang semua. Pada saat kita peresmian, supaya ini menjadi satu contoh buat kita dan anak-anak merantau yang ada di seluruh Indonesia, bahkan sampai dunia, seperti itu Pak. Rumah ini sebagai contoh seluruh bagaimana Palmora di Indonesia ini sebagai contoh ini. Sebagai contoh ini kan sudah selesai. Dan kemarin saya dapat kunjungan dari Jayapura. Jayapura juga berbicara, ada mantan sekretaris Keuskupan Jayapura, ya Bapak Hardus, saya ajak mereka ke sini. Mereka bilang, Pak Ketua, ini sebagai contoh ini supaya bisa bakal motivasi buat kepolisian yang lain. Ini sebagai contoh ini. Dan peresmian gedung sekretariat PRBF dijadwalkan pada akhir tahun ini. Selanjutnya, pengelolaan dan pemanfaatan gedung akan ditangani langsung oleh pengurus organisasi. Meski tidak memaparkan secara detail, namun Clinton menyebut konsep pengelolaan dan pemanfaatan telah dipikirkan, sehingga nantinya gedung sekretariat yang dibangun dengan dana miliaran rupiah ini bernilai ekonomis dan menjadi sumber pendapatan finansial organisasi. Itu ke depan ini, selesai gedung ini, selesai peresmian, ini kita akan buka ruang ini. Ini ruang juga untuk kita diskusi di sini, ruang dalam segala hal di sini, diskusi orang Palmora, dan juga pertemuan-pertemuan atau pada saat orang mau pakai untuk gedung ini, pakai acara-acara, suku-suku yang lain ada pakai acara, jadi kita bisa harga-harga kita bisa kasih harga sesuai dengan apa yang ada di Manokwari, sesuai dengan gedung-gedung yang lain. Tetapi kalau kita orang NTT sendiri yang pakai, baru paling tidak listrik dan air kita kasih dan orang jaga sih merawat gedung ini toh ke depannya. Jadi masyarakat Palmora yang saya hormati, ketika ke depan kita selesai peresmian, jangan lagi kemana-mana, datang ke sini kita pakai gedung kita sendiri supaya jangan buang-buang biaya. Kan begitu. Kita punya gedung sendiri kok. Mau tahu kita masih sewa gedung. Malah cari orang bisa kita menggedung supaya bisa dalam masa income masih dalam kita punya kerukunan, supaya bisa saling membantu, saling melengkapi dalam segala hal. Ketika kita ada apa-apa, uang kita ada di dekat kas Palmora. Kalau tidak halangan rintangan ya tahun ini kami rencana peresmian, tapi kalau tidak pun ya 2026. Berhubung 2006 saya sudah selesai periode yang kedua bulan September. Nah, jadi kalau tidaklah rintangan, ya kita berdoa saja, ya semoga kita sehat selalu dan kita dapat berkat, kita memang selesaikan. Dan yang jelas tahun ini kita bisa pakai, tahun ini ke acara-acara Natal atau ulang tahun Palmora, ya kita akan pakai di gedung ini, bila pun belum peresmian kita pakai, daripada kita sewa-sewa gedung.